melihat nominasi, kemudian apa yang paling berkesan, nominasi apa yang paling berkesan buat Tisa? Nominasi film panjang sih, film panjang banyak yang gak aku tebak. Karena apa ya, aku rasa banyak film-film yang memang sudah aku prediksi gitu, akan dapat nih nominasi gitu, masuk nominasi, masuk gitu. Jadi ya kirain aku ya cuma prediksinya aku gitu, gak ketebak, ternyata ya bener dapat gitu. Nah ini berarti udah besok kualifikasi bisa jadi juri someday nih. Amin semoga. Karena berarti kan sudah bisa melihat mana yang kira-kira yang oke, kayak gitu kan. Amin Kak. Semoga. Dan kalau pas kemarin tuh yang banyak jadi sorotan itu Perempuan Tanah Jahanam bisa 17 nominasi. Ya, itu dalam bisa, apa ya? Gila itu 17 nominasi. Apa ya? Terbanyak ya dalam sejarah bisa dapat. Betul, rekor. Banyak banget nominasi-nominasinya gitu. Keren sih, karena jarang juga film horor bisa masuk nominasi di Festival Film Indonesia, tapi Perempuan Tanah Jahanam membuktikannya gitu. Oke. Tisa itu menang Citra itu tahun 2014 ya, itu film Tiga Nafas Likas, bukan sih, betul ya? Iya, Tiga Nafas Likas ya, itu sebagai pemeran anak terbaik. Nah, ini kan tapi dari tahun 2019, kemudian 2020 kan sudah nggak ada ya? Apanya tuh? Kalau Tisa, sudah tidak ada kategori itu untuk pemeran terbaik. Iya. Nah, kalau Tisa melihat ini apakah jadi gimana sih dampaknya terhadap peran anak gitu, atau mungkin remaja di dunia perfilman Indonesia? Menurut aku malahan justru jadi bagus ya gitu, karena pemeran anak itu sebenarnya nggak bisa dibeda-bedain, maksudnya di apa ya, di stereotipkan, oh anak-anak kamu sama anak-anak, tapi dari situ bisa terlihat jelas bahwa kemampuan anak kecil juga bisa sebanding sama orang dewasa gitu, sama pemeran yang memang mungkin sudah lama di dalam dunia perfilman. Karena yang aku lihat pemeran anak kecil sekarang di tahun-tahun sekarang itu udah banyak banget yang keren-keren aktingnya, kualitas aktingnya tuh yang nggak bisa diremehkan gitu. Jadi makanya aku sangat-sangat apa ya, bangga ngelihat artis-artis cilik, aktor-aktor cilik yang benar-benar keren-keren aktingnya. Jadi menurut aku dengan ditiadakan bukan berarti menganggap pemeran anak kecil tuh nggak bisa masuk ke dalam nominasi. Enggak, justru bisa aja mereka disatukan dengan orang-orang yang memang sudah senior gitu. Jadi memberikan peluang mereka lebih untuk bersaing langsung dengan lebih senior ya? Iya, benar, bisa digabungkan. Ada dikotomi usia begitu ya? Yap, benar banget. Tapi kalau Tisa sendiri melihat industri film, terutama khususnya untuk anak-anak di Indonesia saat ini, itu gimana sih? Industri film pastinya, apalagi di film dalam negeri ya gitu, banyak film-film yang memang kualitasnya sudah nggak kalah bagus sama film-film luar negeri gitu. Dari mulai film pendek, film panjang, film dokumenter gitu, semuanya udah pada keren-keren banget pastinya, dari segi kualitas acting, kualitas produksinya gitu. Itu semuanya bener-bener apa ya, mendedikasikan diri gitu untuk bisa membanggakan film Indonesia ke ranah internasional gitu. Jadi mudah-mudahan tetap konsisten walaupun di masa-masa sulit kayak gini, banyak film yang memang ditunda tayangnya tapi tetap bisa berkarya terus gitu. Ini ada pertanyaan dari Sweetheart's Love. Oke, itu dia namanya ya. Katanya, apa sih tantangan terbesar pas kemarin bikin produksi short movie sendiri? Apa tuh, biasa? Iya, kemarin aku sempat belajar sih bisa dibilang, Kak. Maksudnya belajar bikin film film pendek ya di YouTube, buat tayangan di YouTube. Tapi as executive producer gitu. Jadi tantangannya apa ya? Kalau sebagai pemain kan kita lebih fokus kepada tugas kita, tugasnya itu cuma dikit, kayak misalnya baca skenario, bangun chemistry sama lawan main, fokus sama adegan gitu. Tapi kalau produce itu menghandle segala jenis desk job gitu. Jadi mulai dari aktor kita nyari sendiri pemainnya, sutradara pun
kita juga nyari sendiri. Dari segi cerita juga kita turut andil dalam penentuan cerita gitu, dari mulai revisi cerita, revisi dialog dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar aku jadi tahu gitu susah payahnya para pekerja seni di belakang layar gitu. Nah, terus setelah mengalami itu, lebih menarik mana buat Tisa? Di layar atau di belakang layar jadinya? Kalau untuk sekarang ini sih masih fokus di depan layar sih gitu. Kalau menarik ya dua-duanya sama-sama menarik sih. Tapi kalau untuk fokus memang lagi fokus di depan layar aja dulu gitu. Oke, ini ada yang nanya, iseng juga kayak nanya nih. Fik Maulana, Kak Tisa slankers ya? Loh, kok jadi nanya slankers? Peace, aku slankers banget. Oh iya, oh sejak kapan? Dari kecil suka slang atau gimana? Iya, aku suka slang dari 2014 atau 15 gitu. Mulai dengerin lagu-lagu slang, terus kayak ngikutin gaya-gayanya dia yang benar-benar apa ya, rebel tapi tetap ada sisi coolnya juga gitu. Keren deh. Berminat kan tentang produksi, mungkin produksi sendiri gitu, film yang berhubungan dengan dunia musik mungkin, karena Tisa juga produksi musik. Pengen banget Kak, mudah-mudahan nanti dikasih kesempatan untuk bisa memproduksi film musik gitu ya, apa ya, film musikal ya yang ada nyanyi-nyanyinya, keren deh kayaknya tuh. Wih, mantap. Oke, persiapan jelang Malam Anugerah 5 Desember, ada persiapan khusus nggak Tisa? Persiapan khusus yang pastinya as a duta ya tetap terus memberikan informasi yang lebih jelas, lebih merepresentasikan FFV dengan baik. Terus ya mengingat kemarin alhamdulillah walaupun di tengah masa pandemik kita ngadain malam nominasi berjalan lancar. Mudah-mudahan kita berharap nantinya malam anugerah lebih keren lagi konsepnya, terus bisa mengadakan langsung gitu, nggak virtual tapi tetap menggunakan protokol-protokol kesehatan, pasti lebih seru gitu. Oke, ini ada lagi titipan nih dari Azira Azara. Ini Azira Azara ini dari tadi loh, dari sebelum Tisa muncul dia sudah standby nunggu, jadi harus kita bacain ya Kak. Siap. Hai Tis, kasih motivasi dong buat generasi milenial buat tetap semangat kejar cita-citanya. Oh, pas banget kan, Tis, saya kan 19 tahun pasti ini mewakili milenial banget, terutama yang cinta film. Oke, kasih motivasi ya. Pokoknya kalian jangan pernah menyerah menggapai suatu impian. Kedengeran itunya. Aman. Dipasang. Jangan pernah menyerah dalam menggapai suatu impian. Jangan pernah merasa puas. Pokoknya belajar terus. Terus apa ya, jaga kesehatan juga, karena aku rasa penting banget untuk kita menjaga kesehatan di tengah masa-masa sulit kayak gini supaya bisa tetap produktif dan menjalankan aktivitas dengan lancar gitu. Amin. Tuh sudah ya request saya. Oke, kita bicara soal milenial. Kalau bisa ngeliat milenial saat ini, milenial kemudian juga film gitu ya, muda saat ini, itu gimana sih? Punya selera sendiri dibandingkan dengan generasi sebelumnya, atau justru membuka gerbang baru begitu terhadap genre tertentu dari film? Milenial zaman sekarang pastinya banyak banget yang sudah berani berkarya gitu dalam segala bidang, berani mengekspresikan diri juga dari karya-karya mereka di musik kayak di film kayak. Terus sudah banyak yang menggunakan sosial media dengan baik, sangat baik malah, dengan hal-hal positif, men-share kegiatan-kegiatan positif, karena aku rasa itu penting banget gitu. Generasi muda adalah harapan masa depan, jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang panjang ini dengan hal-hal yang memang tidak berguna gitu. Jadi pergunakan waktu muda dengan hal-hal positif, yaitu tetap produktif dan menghasilkan karya-karya yang baik gitu. Selagi masih muda ya, saya jadi ikut mempertanyakan, lu masa muda saya ngapain aja ya? Pastinya positif dong Kak. Ya harus dong. Oke. Tadi kan Tisa sudah berusaha untuk mengajak anak muda juga, terutama khususnya ya masyarakat cinta film Indonesia. Boleh dong Tisa kasih beberapa rekomendasi film tanah air khususnya ya yang wajib ditonton oleh anak muda, anak milenial nih. Yang Tisa paling wah ini recommended nih apa?
kalian harus nonton Tanah Surga Katanya, film Tanah Surga Katanya. Tanah Surga Katanya. Film Tanah Surga Katanya aku rasa tuh film yang benar-benar mengajak kita untuk lebih cinta Indonesia, cinta negara kita, membela negara kita. Pemerannya juga anak-anak kecil. Jadi mudah-mudahan kalian suka sama film yang aku rekomendasi tadi. Terus apa lagi ya? Film Marlina dan aku lupa judulnya apa, tapi kalian bisa searching Marlina yang main Kamarsha Timothy, itu bagus banget filmnya. Iya. Terus film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, itu keren. Juga kemarin ya. Itu booming juga kemarin. Siapa lagi ya? Sebelum Iblis Menjemput. Itu bukan sih, Sebelum Iblis. Iya. Sebelum Iblis Menjemput. Itu filmnya. Saya kalau nggak salah ya. Filmnya juga bagus banget, keren. Dan itu aja sih kayaknya. Itu film-film favorit Indonesia aku.